Bismillahirrahmanirrahim. Rumi sering menggunakan kata nafs untuk menunjukkan pada roh binatang yang umumnya adalah bahasa Inggris diartikan soul atau jiwa atau self atau diri. Dalam bahasa Arab dan Persia kata nafs sering dijumbuhkan dengan kata roh atau jan, spirit. Rumi kadang menggunakannya untuk menunjuk pada tingkatan roh yang lebih tinggi. Namun dia lebih sering menggunakannya untuk menunjuk pada roh binatang. Penggunaan ini diilhami oleh bunyi ayat Al-Quran, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafs itu selalu mengajak pada kejahatan. Para sufi seringkali menunjuk pada nafs sebagai nafs al-ammarah, nafs yang mengajak pada kejahatan, dikarenakan konotasi negatif dari nafs dalam bahasa Arab dan memiliki arti positif dan spiritual dalam bahasa Inggris. Karenanya saya menggunakan kata ego. Ketika Sulaiman meninggalkan istana, jin menggantikannya sebagai raja. Ketika akal dan kesabaran tiada, nafs kalian mengajak pada kejahatan. Hasrat nafs tak dapat melihat dan mendengar Tuhan. Keseluruhan Al-Quran melukiskan kegelapan nafs. Pelajari kitab suci. Di manakah penglihatan kalian? Jaga diri kalian, jangan seperti si pencuri. Nafs dan segala urusannya. Apapun yang bukan karya Tuhan sia-sia, sia-sia. Seekor burung yang telah bebas dari jerat nafs tak akan punya rasa takut, terbang dengan bebasnya kemana saja. Nafs ibarat musim gugur yang menyembunyikan taman. Ketika musim semi tiba, taman menampakkan diri dengan senyuman. Kalian telah meninggalkan Isa dan memelihara keledainya. Itulah sebabnya, seperti seekor keledai, kalian harus berada di luar pagar. Ilmu pengetahuan adalah warisan Isa, bukan keledai, wahai manusia dungu. Milikilah kasih Isa, bukan keledai. Jangan biarkan watak kebinatangan mengendalikan akal. Ketika Nabi bersabda, tempatkan wanita di belakang, yang beliau maksud adalah nafs kalian. Ia harus ditaruh di belakang dan akal di depan. Dasar akal kalian telah menginginkan watak keledai. Yang dia pikirkan adalah bagaimana aku dapat memperoleh makanan. Betapa memalukan, keledaiku telah pergi, keledaiku tiba-tiba mati. Syukur pada Tuhan, kotoran keledai telah jauh dari depan pintuku.
Kematian keledai begitu menyulitkan, tapi bagiku suatu keberhasilan. Karena keledaiku telah pergi, Isa di sisiku. Betapa tenagaku telah terkuras dan membuang-buang waktu mencarikan makanan binatang. Aku menjadi kurus dan bungkuk karena hasrat keledaiku. Apa yang telah keledai berikan padaku, tak ada yang dapat dilakukan oleh serigala jahat. Demi Tuhan, aku telah tersesat karena derita dan kepedihan. Tuhan Maha Kuasa, dan karena roh berasal dari perintah Tuhanku, salah satu ciri utamanya adalah pengetahuan dan kesadaran. Namun nafs menyeret jauh dari cahaya kesadaran roh itu, dan seperti jasad, ia tidak dapat menangkap kilauan cahaya yang bersinar dari balik kegelapannya. Roh memiliki kualitas pemahaman yang disebut akal. Tingkatan manusia dibedakan oleh kekuatan cahaya akal dalam menembus selubung nafs. Antara akal dan nafs senantiasa terlibat dalam pertarungan. Namun sayangnya bagi sebagian besar orang, nafslah yang menang. Karenanya mereka seringkali tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, yang nyata dan yang tidak nyata, makna dan bentuk. Sedangkan bagi para nabi dan orang-orang suci, akallah yang menang. Barang siapa yang mengikuti mereka, orang-orang yang beriman, akal akan menang. 2 ekor raja wali dan elang dalam satu sangkar, mereka saling mencakar. Dalam setiap desah napas kita, akal berjuang melawan godaan nafs. Keterpisahan dari sumber telah menyebabkan mereka terpuruk. Jika desakan nafs keledai telah kalah, akal akan menjadi Mesiah. Sungguh, akal dapat melihat setiap akibat, nafs tidak. Akal yang telah dikalahkan nafs menjadi nafs. Jupiter bertekuk lutut pada Saturnus. Mungkinkah? Akal adalah cahaya yang mencari kebaikan. Mengapa kegelapan nafs dapat mengalahkannya? Nafs memiliki rumahnya sendiri, dan akal adalah musafir. Di depan pintunya, seekor anjing begitu tunduk pada singa. Hanya akal para nabi dan orang-orang suci yang benar-benar dapat mengalahkan nafs. Ketika kabut telah tiada, matahari bersinar dengan leluasa. Manakala akal telah memancar dengan kepenuhan, ia disebut akal universal, akli kulli, atau akal dari akal. Akal yang dapat melihat dan memahami makna dari setiap bentuk,
melihat hakikat segala sesuatu. Meskipun akal universal pada esensinya satu, tetapi setiap nabi dan orang-orang suci memiliki derajatnya masing-masing. Sebagian besar manusia tidak sampai pada tingkatan akal ini, karena akal mereka terselimuti oleh kegelapan nafsu. Akal seperti ini disebut akal parsial, yang terbagi dalam berbagai tingkatan. Akal parsial memerlukan makanan dari luar melalui belajar, mengkaji ilmi abadan, sedangkan akal universal mampu mencukupi dirinya sendiri, tidak memerlukan makanan dari luar. Itulah sumber dari ilmi adyan. Akal terdiri dari dua macam. Yang pertama dicari, engkau mempelajarinya seperti anak di madrasah, dari buku-buku, melalui guru-guru, refleksi dan hafalan, dari konsep-konsep dan ilmu-ilmu baru. Akal kalian menjadi lebih luas dari yang lain, tapi kalian terbebani oleh apa yang telah kalian miliki. Akal yang kedua adalah pemberian Tuhan. Ia bersemayam di dalam roh. Ketika air ilmu telah mengalir dari setiap desah napas, ia tidak akan berhenti atau mati. Jika sumber dari luar telah tertutup, tiada alasan untuk khawatir karena air telah meluap dari dalam rumah. Akal yang dipelajari bagaikan gelombang yang masuk ke dalam rumah dari luar. Jika jalan telah tertutup, tiada lagi harapan. Carilah mata air dari dalam dirimu sendiri. Muhammad dikatakan ummi atau buta huruf, bukan karena tidak dapat menulis atau tak berilmu. Dia disebut ummi karena tulisan, ilmu dan kebijaksanaan yang beliau miliki bukan diperoleh melalui belajar. Mungkinkah orang yang telah menjejakkan kakinya di bulan tidak dapat menulis? Adakah sesuatu yang tidak dia ketahui di dunia ini? Maka sudah seharusnya orang belajar darinya. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh akal parsial tidak dimiliki oleh akal universal? Akal parsial tidak dapat mengetahui sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Segala bentuk, susunan, dan bangunan yang didirikan manusia pada dasarnya adalah apa yang telah mereka lihat sebelumnya. Yang dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru adalah akal universal. Akal parsial membutuhkan guru, dan akal universal adalah guru. Ia tidak memerlukan sesuatu. Seorang filosof diperbudak oleh konsep-konsep intelektual,
Orang suci bertengger di atas akal dari akal. Akal dari akal adalah inti. Akal kalian adalah kulit. Perut binatang mencari kulit selalu. Si pencari inti memiliki 100 kebencian pada kulit. Di mata orang suci, intilah yang dicari. Karena kulit akal memberikan 100 bukti, bagaimana akal universal tidak akan melangkah tanpa kepastian.